kecil ikonnya. Langsung aja ya, ini. Iya. Bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kepada kita semua. Di sini kita Polres HST melaksanakan rilis yang mana terkait dalam kasus perkara dana persetubuhan anak di bawah umur. Yang mana kejadian ini korban tersebut adalah masih umur 15 tahun, masih anak-anak, yang mana sekolah di SMA ya, SMP ya, SD kelas 5 ya, dan juga tersangkanya ada dua. Yang pertama tersangkanya inisial H, laki-laki, umur 75 tahun, ya, tidak bekerja di desa Ayuwang, Kecamatan Barabai, HST, yang pada diamankan pada saat pelaporan ya di tanggal 15 Mei 2023. Dan yang kedua sama inisial I, 35 tahun, petani berkebun, desa Ayuwang, Barabai, HST, yang mana diamankan pada tanggal 2 Juni 2023. Jadi kronologis ya, modus utama ini, tersangka dua tersebut melakukan bujuk rayu ke anak ini untuk melakukan persetubuhan, ya, yang mana dalam rumah ini sudah berjalan dari 2019 sampai sekarang, ya, sampai tadi kita amankan. Dan juga tersangka inisial H dan inisial I tadi, mereka ini tidak tahu, tidak bekerja sama. Mereka kasih tahu, jangan kasih tahu bapak. Yang terakhir jangan dikasih tahu sama kain. Ya, itu. Berjalan dengan waktu kayak gini, anak tersebut sudah sempat diancam, jangan sampai dilaporin, dan jangan ada pakai parang, ya. Terus selanjutnya akhirnya masyarakat melihat bahwa kok anak ini agak beda, ya. Aja masyarakat tersebut mengimbau anak ini ngomong secara jujurnya seperti apa, ya. Ternyata terungkaplah bahwa anak tersebut digaulin sama orang tuanya, kandungnya, dan juga kakek kandungnya juga, ya. Setelah mendapat laporan, kita Polres HST dari Satreskrim, kita melakukan data TKP dan melakukan penangkapan. Pertama kita tangkap ini kakeknya dulu, yang inisial H, yang mana pada situ ada di rumah. Dan inisial I, yang mana sebagai orang tua kandungnya, mereka ini tidak ada tempat. Dan diamankanlah untuk kakeknya ini ke Polres. Dan untuk melaksanakan pengejaran sebagai bapaknya tadi, itu sudah berjalan sampai 14 hari ya. 14 hari kita sudah ngecek ke rumahnya, keluarganya di Barabai, tidak ada. Hanya kita temukan di desa di Kecamatan Halong, daerah Kabupaten Malangan. Dan ini pada saat kita melaksanakan penangkapan, itu kita naik ke bukit, ke gunung itu selama 3 jam sana. Mereka sembunyi di sana, ya kayak inisial ini tadi. Ternyata pada saat kita melaksanakan penangkapan, tersangka mau melarikan diri. Dan terpaksa kita beri tindakan tegas, ya. Ada yang ditangkap dan saat ini sudah diamankan di sini. Pasal yang dilanggarkan dalam kasus ini yaitu tentang perlindungan anak, contoh pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan di pasal
6 huruf C sub pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual junto pasal 65 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun ditambah sepertiga hukuman. Jadi tersangka dua orang tersebut sedikit sangat miris ya. Pertama, ini kakek kandungnya, yang mana kakek ini punya anak, orang tua kandung dari korban tersebut. Dan yang kedua, tersangka yang satunya bernama I, itu bapak kandungnya, ya, bapak kandungnya. Jadi ya sangat miris di sini. Alhamdulillah kita Polres AST bergabung juga dengan masyarakat juga, bersama dengan Polres Balangan juga. Kita menangkap yang tersangka selama I tadi. Dan sekarang mereka sudah kita proses. Alhamdulillah untuk satu kasus yang ditangani oleh Satreskrim yang khusus untuk kakeknya ini sudah tahap 1 ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya untuk bapaknya, kita sifatnya untuk tahap 1-nya. Terima kasih. Izin kemudian untuk kakeknya ini katanya residivis ya, untuk kasus yang sama untuk kakek. Itu hasil dari penggalian kita. Memang bukan residivis ya, tadi belum sempat dilaporkan. Kalau residivis ini sudah dilaporkan, sudah terjadi tindak pidana, dia melakukan lagi residivis. Tapi informasinya memang dia melakukan yang sama, ada masa lalunya seperti yang sama. Ya. Kalau untuk yang bapak ini selama pelariannya itu kemudian kira-kira yang menyebabkan tersangka lari itu kenapa kemudian? Yang menyebabkan tersangka lari kemungkinan besar pada saat kejadian tersebut mereka kan tidak tahu bapaknya ini. Nah ternyata di medsos viral, masyarakat sudah meramai membicarakan tersebut. Akhirnya bapaknya ini lari Pak, lari ke ada keluarganya, sempat dia dari keluarganya membakar identitasnya biar tidak dikejar. Tapi ya namanya sifat pada tupai juga ya pasti jatuh juga. Jadi mana dalam melakukan lidik di lapangan kan tersangka didapat di daerah Kabupaten Balangan, terus waktu di TKP ada perlawanan sampai dilakukan tindakan. Ya. Jadi pada saat kita Satreskrim pengejaran sana, ternyata pelaku tersebut coba melarikan diri, sudah diteriak juga, sudah sampai kita ini tidak tegas, kita lakukan tindakan tegas dan terukur kita. Ya. Ini Pak, ada info yang bilang di HST ini ada puluhan kasus yang kekerasan seksual pada anak. Apakah itu benar? Dan kalau benar itu ada berapa kasus sih Pak yang masuk di kepolisian terkait kasus kekerasan seksual pada anak ini Pak? Ya terima kasih Pak. Jadi permasalahannya pertanyaan tadi, memang Pak saat ini kita belum dapat laporan sebanyak apa. Kalau masyarakat memang perlu lapor, silakan lapor ke kita akan tindak lanjuti. Tapi kalau dalam kasus yang kita tangani tidak ada ya, jarang Pak, jarang. Untuk orang tua kandung jarang. Ini Pak, mengenai dugaan sebelumnya, korban anak ini dicekoki dengan minuman keras, apakah ada hasil pemeriksaan seperti itu Pak? Dari hasil tidak ada boleh. Jadi hasil dari pemeriksaan BAP-nya Pak, itu tidak ada yang informasi dia dicekoki miras atau apa, tidak ada. Hanya saja dia diancam jangan melapor ke yang lain. Dan juga memang dari ada hasil wawancara ya, ini bukan dalam BAP, wawancara bahwa anak ini diberikan mindset bahwa hal tersebut hal biasa di keluarganya. Makanya dari dinas Menteri Sosial dari kementerian langsung turun Pak, langsung turun ke sini
atau Tonuchi ini untuk fokus anak ini. Jadi anaknya sekarang ini bukanlah sudah hamil, ya anaknya sudah hamil. Nanti rencananya dari Mensos dari pusat asuh untuk melakukan tempat mereka nanti sampai melahirkan, nanti dibantu sampai sekolah, gitu. Kalau isunya pernah digugurkan itu benar nggak Pak? Nah, itu belum tahu Pak, kita belum ada informasinya lanjut. Terkait hukuman Pak, kan keduanya nih diancam 15 tahun. Ya. Nah, apakah keduanya sama? Kan bapaknya ada percobaan untuk melarikan diri. Nah, untuk percobaan melarikan tidak masalah. Nama itu kan pada saat itu teknis saja, ya. Tapi tetap ancaman sama, ancaman sama. Jadi tambah sepertiga pemberatannya. Ya, dalam pemberatannya. Terakhir Komandan, mungkin himbauan terkait kepada masyarakat lah terkait dengan kasus ini ya. Himbauan kepada masyarakat, tolong apabila masyarakat mengalami, melihat, mendengar apabila ada kekerasan seksual, ya khususnya untuk anak-anak, tolong jangan segan Pak, lapor kita polisi. Kita polisi tidak harus datang ke Polres Pak, datang ke Polsek, dan juga di Polsek juga ada Babin Jatmas kita. Sampaikan saja dan kita jamin untuk kerahasiaan yang melapor, kita akan jamin bahwa tidak akan menyebar semuanya. Terima kasih. Siap. Clear. Yang tadi tanggal berapa ditangkapnya Pak? Yang Tanggal 2 Juni. 2 Juni tadi Pak. Jadi waktu pelaporannya tanggal 19 Mei pelaporannya, nah pas ditangkapnya tanggal 2 Juni. Terus dia bersembunyi itu di desa kebun Haur Gading, Ilung. Terus dia kabur lagi ke desa Hantakan. Terus dia kabur lagi ke Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Dia ngomong sama keluarganya. Sama keluarganya. Tapi keluarganya nolak. Jadi keluarga-keluarga kita cek semuanya takut. Dia nolak. Ini kan membotol dan mungkin membotol. Tarik dikit membotol. Saya Banjarmasin Pusat, ini saya sedang berada di Polres Sulawesi Tengah. Oh, oke. Sebentar lagi akan dilaksanakan konferensi dengan kasus pelecehan seksual yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres SD Bapak Jimmy Kurniawan. Langsung aja ya. Ini. Iya. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita semua. Di sini kita Polres HST melaksanakan rilis yang mana terkait dalam kasus perkara dana persetubuhan anak di bawah umur. Yang mana kejadian ini korban tersebut adalah masih umur 15 tahun, masih anak-anak, yang mana sekolah di SMA ya? SMP ya. SMP, SD kelas 5 ya, dan juga tersangkanya ada 2. Yang pertama tersangkanya inisial H, laki-laki, umur 75 tahun, ya, tidak bekerja di desa Ayuwang, Kecamatan Barabai, HST, yang pada diamankan pada saat pelaporan ya di tanggal 15 Mei 2023. Dan yang kedua sama inisial I, 35 tahun, petani berkebun desa Ayuwang, Barabai, AST, yang mana diamankan pada tanggal 2 Juni 2023. Jadi kronologis ya, modus utama ini tersangka 2 tersebut melakukan bujuk rayu ke anak ini untuk melakukan persetubuhan, ya, yang mana dalam rumah ini sudah berjalan dari 2019 sampai sekarang,
ya sampai tadi kita amankan. Dan juga tersangka inisial H dan inisial I tadi, mereka ini tidak tahu, tidak bekerja sama. Mereka kasih tahu, jangan kasih tahu bapak. Yang terakhir jangan dikasih tahu sama kain. Ya, itu. Berjalan dengan waktu kayak gini, anak tersebut terus apa diancam, ya sampai dilaporin, dan ada pakai parang, ya. Terus selanjutnya akhirnya masyarakat melihat bahwa kok anak ini agak beda, ya. Aja masyarakat tersebut mengira anak ini ngomong secara jujurnya seperti apa, ya. Ternyata terungkaplah bahwa anak tersebut digaulin sama orang tuanya, kandungnya, dan juga kakek kandungnya juga, ya. Setelah mendapat laporan, kita Polres ST dari Satreskrim, kita melakukan data TKP dan melakukan penangkapan. Pertama kita tangkap ini kakeknya dulu, yang inisial H, yang mana pada situ ada di rumah, dan inisial I, yang mana sebagai orang tua kandungnya. Mereka ini waktu itu tidak ada tempat, dan diamankanlah untuk kakeknya ini ke Polres. Dan untuk melaksanakan pengejaran sebagai bapaknya tadi, itu sudah berjalan sampai 14 hari ya, 14 hari kita sudah ngecek ke rumahnya keluarganya di Barabai, tidak ada. Akhirnya kita temukan di desa di kecamatan Halong, daerah Kabupaten Balangan. Dan ini pada saat kita melaksanakan penangkapan, itu kita naik ke bukit, ke gunung itu selama 3 jam sana. Mereka sembunyi di sana, ya kayak inisial ini tadi. Ternyata pada saat kita melaksanakan penangkapan, tersangka mau melarikan diri. Dan terpaksa kita beri tindakan tegas, ya. Ada yang ketangkap dan saat ini sudah diamankan di sini. Pasal yang dilanggarkan dalam kasus ini yaitu tentang perlindungan anak, contoh pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan di pasal 6 huruf C sub pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual junto pasal 65 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun ditambah 1/3 hukuman. Jadi tersangka 2 orang tersebut sedikit sangat miris ya. Pertama, ini kakek kandungnya, yang mana kakek ini punya anak, orang tua kandung dari korban tersebut. Dan yang kedua, tersangka yang satunya bernama I, itu bapak kandungnya, ya, bapak kandungnya. Jadi ya sangat miris di sini. Alhamdulillah kita Polres ST bergabung juga dengan masyarakat juga, bersama dengan Polres Balangan juga. Kita menangkap yang tersangka selama I tadi. Dan sekarang mereka sudah kita proses. Alhamdulillah untuk satu kasus yang ditangani oleh Satreskrim yang khusus untuk kakeknya ini sudah tahap 1 ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya untuk bapaknya, kita sifatnya untuk tahap 1-nya. Terima kasih. Izin Komandan, untuk kakeknya ini katanya residivis ya, untuk kasus yang sama. Untuk kakeknya. Itu hasil dari penggalian kita. Memang bukan residivis ya, tadi belum sempat dilaporkan. Kalau residivis ini sudah dilaporkan, sudah terjadi
tindak pidana, dia melakukan lagi terus lebih. Tapi informasinya memang dia melakukan yang sama, ada masa lalunya seperti yang sama. Ya. Kalau untuk yang Bapak ini selama pelariannya itu Komandan, kira-kira yang menyebabkan tersangka lari itu kenapa, Komandan? Yang menyebabkan tersangka lari kemungkinan besar pada saat kejadian tersebut mereka kan tidak tahu bapaknya ini. Nah ternyata di medsos viral, masyarakat sudah ramai membicarakan tersebut. Akhirnya bapaknya ini lari Pak, lari ke ada keluarganya, sempat dia dari keluarganya membakar identitasnya biar tidak dikejar. Tapi ya namanya supaya pada tupai juga ya pasti jatuh juga. Jadi mana dalam melakukan lidik di lapangan kan tersangka didapat di daerah Kabupaten Balangan. Terus waktu di TKP ada perlawanan sampai dilakukan tindakan. Ya. Jadi pada saat kita saat pengejaran sana, ternyata pelaku tersebut coba melarikan diri, sudah diteriak juga, sudah sampai kita ini tidak kita lakukan tindakan tegas dan terukur kita. Ya. Jadi Pak, ada info yang bilang di HST ini ada puluhan kasus yang kekerasan seksual pada anak. Apakah itu benar? Dan kalau benar itu ada berapa kasus sih Pak yang masuk di kepolisian terkait kasus kekerasan seksual pada anak ini Pak? Ya terima kasih Pak. Jadi permasalahannya apa tanya tadi, memang Pak saat ini kita baru dapat laporan sebanyak apa? Kalau masyarakat memang perlu lapor, silakan lapor ke kita akan tindak lanjuti. Tapi kalau dalam kasus yang kita tangani tidak ada ya, jarang Pak, jarang. Untuk orang tua kandung jarang. Iya Pak, mengenai dugaan sebelumnya korban anak ini dicekoki dengan minuman keras, apakah ada hasil pemeriksaan seperti itu Pak? Dari hasil tidak ada mulai. Jadi hasil dari pemeriksaan BAP-nya Pak, itu tidak ada yang informasi dia dicekoki miras atau apa, tidak ada. Hanya saja dia diancam jangan melapor ke yang lain. Dan juga memang dari ada hasil wawancara ya, ini bukan dalam BAP, wawancara bahwa anak ini diberikan mindset bahwa hal tersebut hal biasa di keluarganya. Makanya dari dinas Sosial. Menteri Sosial dari kementerian langsung turun Pak, langsung turun ke sini untuk fokus anak ini. Jadi anaknya sekarang ini sudah hamil, ya anaknya sudah hamil. Nanti rencananya dari Mensos dari pusat langsung untuk melakukan tempat mereka nanti sampai melahirkan, nanti dibawa sampai sekolah, gitu. Kalau isunya pernah digugurkan itu benar nggak Pak? Nah, itu belum tahu Pak, kita belum ada informasinya lanjut. Terkait hukuman Pak, kan keduanya nih diancam 15 tahun. Ya. Nah, apakah keduanya sama? Kan bapaknya ada percobaan untuk melarikan diri. Nah, untuk percobaan melarikan tidak masalah. Nama itu kan pada saat itu teknis saja, ya. Tapi tetap ancaman sama. Jadi tambah sepertiga pemberatannya. Ya, tambah pemberatannya. Terakhir Komandan, mungkin himbauan terkait kepada masyarakat lah terkait dengan kasus ini ya. Himbauan kepada masyarakat, tolong apabila masyarakat mengalami, melihat, mendengar apabila ada kekerasan seksual, ya khususnya untuk anak-anak, tolong jangan segan Pak, lapor kita polisi. Kita polisi tidak harus datang ke Polres Pak, datang ke Polsek, dan juga di Polsek juga ada Babin Jatimas kita. Sampaikan saja dan kita jamin untuk kerahasiaan yang melapor, kita akan jamin bahwa tidak akan menyebar semuanya. Terima kasih. Siap. Clear. Yang tadi tanggal berapa ditangkapnya Pak? Yang Tanggal 2 Juni. 2 Juni tadi Pak. Jadi waktu pelaporannya tanggal 19 Mei pelaporannya
pas ditangkapnya tanggal 2 Juni. Terus dia bersembunyi itu di desa kebun Haur Gading, Ilung. Terus dia kabur lagi ke desa Hantakan. Terus dia kabur lagi ke kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Di Halong itu sama keluarga ini. Sama keluarganya, tapi keluarganya nolak. Oh, Jadi keluarga kita cek semuanya takut. Dia nolak. Ini dan memfoto dulu dan mungkin Pak. Memfoto dulu. Tarik dikit memfoto dulu. Pemirsa Banjarmasin Pusat, ini saya sedang berada di Polres Sulawesi Tengah. Oh, oke. Sebentar lagi akan dilaksanakan konferensi pers Begitu dengan kasus pelecehan seksual yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres SD Bapak Jimmy Kurniawan. Langsung aja ya, ini. Iya. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kepada kita semua. Di sini kita Polres HST melaksanakan press release yang mana terkait dalam kasus perkara dana persetubuhan anak di bawah umur. Yang mana kejadian ini korban tersebut adalah masih umur 15 tahun, masih anak-anak, yang mana sekolah di kelas SMA ya, SMP ya. SMP, SD kelas 5 ya, dan juga tersangkanya ada 2. Yang pertama tersangkanya inisial H, laki-laki, umur 75 tahun, ya, tidak bekerja di desa Ayuwang, Kecamatan Barabai, HST, yang pada diamankan pada saat pelaporan ya di tanggal 15 Mei 2023. Dan yang kedua sama inisial I, 35 tahun, petani berkebun desa Ayuwang, Barabai, AST, yang mana diamankan pada tanggal 2 Juni 2023. Jadi kronologis ya, modus utama ini tersangka 2 tersebut melakukan bujuk rayu ke anak ini untuk melakukan persetubuhan, ya, yang mana dalam rumah ini sudah berjalan dari 2019 sampai sekarang, ya, sampai tadi kita amankan. Dan juga tersangka inisial H dan inisial I tadi, mereka ini tidak tahu, tidak bekerja sama. Mereka kasih tahu, jangan kasih tahu bapak. Yang terakhir jangan dikasih tahu sama kayu. Ya, itu. Berjalan dengan waktu kayak gini, anak tersebut sudah sempat diancam, jangan sampai dilaporin, dan jangan ada pakai parang, ya. Terus selanjutnya akhirnya masyarakat melihat bahwa kok anak ini agak beda, ya. Aja masyarakat tersebut mengirim anak ini ngomong secara jujurnya seperti apa, ya. Ternyata terungkaplah bahwa anak tersebut digaulin sama orang tuanya, kandungnya, dan juga kakek kandungnya juga, ya. Setelah mendapat laporan, kita Polres ST dari Satreskrim, kita melakukan data TKP dan melakukan penangkapan. Pertama kita tangkap ini kakeknya dulu, yang inisial H, yang mana pada situ ada di rumah, dan inisial I, yang mana sebagai orang tua kandungnya. Mereka ini waktu itu tidak ada tempat, dan diamankanlah untuk kakeknya ini ke Polres. Dan untuk melaksanakan pengejaran sebagai bapaknya tadi, itu sudah berjalan sampai 14 hari ya, 14 hari kita sudah ngecek ke rumahnya keluarganya.
di Barabai tidak ada. Akhirnya kita temukan di desa di kecamatan Halong, daerah Kabupaten Balangan. Dan ini pada saat kita melaksanakan penangkapan itu naik Pak, kita sampai naik ke bukit, ke gunung itu selama 3 jam sana. Mereka sembunyi di sana, ternyata ya ini tadi. Ternyata pada saat kita melaksanakan penangkapan, tersangka mau melarikan diri. Dan terpaksa kita beri tindakan tegas, ya. Ada yang ketangkap dan saat ini sudah diamankan di sini. Pasal yang dilanggarkan dalam pasal tersebut yaitu tentang perlindungan anak contoh pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan di pasal 6 huruf C sub pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual contoh pasal 65 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun ditambah 1/3 hukuman. Jadi tersangka 2 orang tersebut sedikit sangat miris ya. Pertama, ini kakek kandungnya, yang mana kakek ini punya anak, orang tua kandung dari korban tersebut. Dan yang kedua, tersangka yang satunya bernama I, itu bapak kandungnya, ya, bapak kandungnya. Jadi ya sangat miris di sini. Alhamdulillah kita Polres ST bergabung juga dengan masyarakat juga, bersama dengan Polres Balangan juga. Kita menangkap yang tersangka selama I tadi. Dan sekarang mereka sudah kita proses. Alhamdulillah untuk satu kasus yang ditangani oleh Satreskrim yang khusus untuk kakeknya ini sudah tahap 1 ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya untuk bapaknya, kita sifatnya untuk tahap 1-nya. Terima kasih. Izin Komandan, untuk kakeknya ini katanya residivis ya, untuk kasus yang sama. Untuk kakeknya. Itu hasil dari penggalian kita. Memang bukan residivis ya, tapi belum sempat dilaporkan. Kalau residivis ini sudah dilaporkan, sudah terjadi tindak pidana, dia melakukan lagi residivis. Tapi informasinya memang dia melakukan yang sama, ada masa lalunya seperti yang sama. Ya. Kalau untuk yang bapak ini selama pelariannya itu, Komandan, kira-kira yang menyebabkan tersangka lari itu kenapa, Komandan? Yang menyebabkan tersangka lari kemungkinan besar pada saat kejadian tersebut mereka kan tidak tahu bapaknya ini. Nah ternyata di medsos viral, masyarakat sudah ramai membicarakan tersebut. Akhirnya bapaknya ini lari Pak, lari ke ada keluarganya, sempat dia dari keluarganya membakar identitasnya biar tidak dikejar. Tapi ya namanya sifat pada tupai juga ya pasti jatuh juga. Jadi mana dalam melakukan lidik di lapangan kan tersangka didapat di daerah Kabupaten Balangan. Terus waktu di TKP ada perlawanan sampai dilakukan tindakan. Ya. Jadi pada saat kita Satreskrim pengejaran sana, ternyata pelaku tersebut coba melarikan diri, sudah diteriak juga, sudah sampai kita ini kita lakukan tindakan tegas dan terukur kita. Ya. Jadi Pak, ada info yang bilang di HST ini ada puluhan kasus yang kekerasan seksual pada anak. Apakah itu benar? Dan kalau benar itu ada berapa kasus sih Pak yang masuk di kepolisian terkait kasus kekerasan seksual pada anak ini Pak? Ya terima kasih Pak. Jadi permasalahannya apa pertanyaan tadi? Memang Pak, saat ini kita baru dapat laporan sebanyak apa? Kalau masyarakat memang perlu lapor, silakan lapor ke kita akan tindak lanjuti.
Tapi kalau dalam kasus yang kita tangani tidak ada ya. Jarang Pak, jarang. Untuk orang tua kandung jarang. Ini Pak, katanya Pak, mengenai dugaan sebelumnya, korban anak ini dicekoki dengan minuman keras, apakah ada hasil pemeriksaan seperti itu Pak? Dari hasil tidak ada boleh. Jadi hasil dari pemeriksaan BAP-nya Pak, itu tidak ada yang informasi dia dicekoki miras atau apa, tidak ada. Hanya saja dia diancam jangan melapor ke yang lain. Dan juga memang dari ada hasil wawancara ya, ini bukan dalam BAP, wawancara bahwa anak ini diberikan mindset bahwa hal tersebut hal biasa di keluarganya. Makanya dari dinas Sosial. Menteri Sosial dari kementerian langsung turun Pak, langsung turun ke sini, untuk fokus anak ini. Jadi anak ini sekarang ini sudah hamil, ya anaknya sudah hamil. Nanti rencananya dari Mensos dan pusat asuh untuk melakukan tempat mereka nanti sampai melahirkan, nanti dibantu sampai sekolah, itu. Kalau isunya pernah digugurkan itu benar nggak Pak? Nah, itu belum tahu Pak, kita belum ada informasinya lanjut. Terkait hukuman Pak, kan keduanya nih diancam 15 tahun. Ya. Nah, apakah keduanya sama? Kan bapaknya ada percobaan untuk melarikan diri. Nah, untuk percobaan melarikan diri tidak masalah. Nama itu kan pada saat itu teknis saja, ya. Tapi tetap ancaman sama. Jadi tambah sepertiga pemberatannya. Ya, tambah pemberatannya. Terakhir Komandan, mungkin himbauan terkait kepada masyarakat lah terkait dengan kasus ini ya. Himbauan kepada masyarakat, tolong apabila masyarakat mengalami, melihat, mendengar apabila ada kekerasan seksual, ya khususnya untuk anak-anak, tolong jangan segan Pak, lapor kita polisi. Kita polisi tidak harus datang ke Polres Pak, datang ke Polsek, dan juga di Polsek juga ada Babin Jatimas kita. Sampaikan saja dan kita jamin untuk kerahasiaan yang melapor, kita akan jamin bahwa tidak akan menyebar semuanya. Terima kasih. Siap. Clear. Yang tadi tanggal berapa ditangkapnya Pak? Yang Tanggal 2 Juni. 2 Juni tadi Pak. Jadi waktu pelaporannya tanggal 19 Mei pelaporannya, nah pas ditangkapnya tanggal 2 Juni. Terus dia bersembunyi itu di desa kebun Haur Gading, Ilung. Terus dia kabur lagi ke desa Hantakan. Terus dia kabur lagi ke Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Di Halong itu sama keluarganya. Sama keluarganya, tapi keluarganya nolak. Jadi keluarga-keluarganya kita cek semuanya takut. Dia nolak. Ini dan memfoto dan memfoto. Desa Banjarmasin Pusat ini saya sedang berada di Polres Sulawesi Tengah. Oh, oke. Sebentar lagi akan dilaksanakan konferensi pers dengan kasus pelecehan seksual. Dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres SD Bapak Jimmy Kurniawan. Langsung aja ya ini. Iya. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita semua. Di sini kita Polres HST melaksanakan rilis yang mana terkait dalam kasus perkara dana persetubuhan anak di bawah umur. Yang mana kejadian ini korban tersebut adalah masih umur 15 tahun, masih anak-anak, yang mana sekolah di SMA ya, SMP ya. SMP, SD kelas 5 ya, dan juga tersangkanya ada 2.
Yang pertama tersangkanya inisial H, laki-laki, umur 75 tahun, ya, tidak bekerja di desa Ayuwang, Kecamatan Barabai, HST, yang pada diamankan pada saat pelaporan ya di tanggal 15 Mei 2023. Dan yang kedua nama inisial I, 35 tahun, petani berkebun, desa Ayuwang, Barabai, AST, yang mana diamankan pada tanggal 2 Juni 2023. Jadi kronologis ya, modus selama ini tersangka dua tersebut melakukan bujuk rayu ke anak ini untuk melakukan persetubuhan, ya, yang mana dalam rumah ini sudah berjalan dari 2019 sampai sekarang, ya, sampai tadi kita amankan. Dan juga tersangka inisial H dan inisial I tadi, mereka ini tidak tahu, tidak bekerja sama. Mereka kasih tahu, jangan kasih tahu bapak. Yang terakhir jangan dikasih tahu sama kain, ya, itu. Berjalan dengan waktu kayak gini, anak tersebut sudah sempat diancam, ya, sampai dilaporin, dan ada pakai parang, ya. Terus selanjutnya akhirnya masyarakat melihat bahwa kok anak ini agak beda, ya. Aja masyarakat tersebut mengirim anak ini ngomong secara jujurnya seperti apa, ya. Ternyata terungkaplah bahwa anak tersebut digaulin sama orang tuanya, kandungnya, dan juga kakek kandungnya juga, ya. Setelah mendapat laporan, kita Polres ST dari Satreskrim, kita melakukan data TKP dan melakukan penangkapan. Pertama kita tangkap ini kakeknya dulu, yang inisial H, yang mana pada situ ada di rumah, dan inisial I, yang mana sebagai orang tua kandungnya. Mereka ini waktu itu tidak ada tempat, dan diamankanlah untuk kakeknya ini ke Polres. Dan untuk melaksanakan pengejaran sebagai bapaknya tadi, itu sudah berjalan sampai 14 hari ya, 14 hari kita sudah ngecek ke rumahnya keluarganya di Barabai, tidak ada. Akhirnya kita temukan di desa di Kecamatan Halong, daerah Kabupaten Balangan. Dan ini pada saat kita melaksanakan penangkapan, itu kita naik ke bukit, ke gunung itu selama 3 jam sana. Mereka sembunyi di sana, ya kayak inisial ini tadi. Ternyata pada saat kita melaksanakan penangkapan, tersangka mau melarikan diri. Dan terpaksa kita beri tindakan tegas, ya. Ada yang ketangkap dan saat ini sudah diamankan di sini. Pasal yang dilanggarkan dalam kasus ini yaitu tentang perlindungan anak, contoh pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan di pasal 6 huruf C sub pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual junto pasal 65 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun ditambah sepertiga hukuman. Jadi tersangka dua orang tersebut sedikit sangat miris ya. Pertama, ini kakek kandungnya, yang mana kakek ini punya anak, orang tua kandung dari korban tersebut. Dan yang kedua, tersangka yang satunya bernama I,
itu bapak kandungnya, ya bapak kandungnya. Jadi ya sangat miris di sini. Alhamdulillah kita Polres ST bergabung juga dengan masyarakat juga, bersama dengan Polres Balangan juga. Kita menangkap yang tersangka selama I tadi. Dan sekarang mereka sudah kita proses. Alhamdulillah untuk satu kasus yang ditangani oleh Satreskrim yang khusus untuk kakeknya ini sudah tahap 1 ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya untuk bapaknya, kita sifatnya untuk tahap 1-nya. Terima kasih. Izin Komandan, untuk kakeknya ini katanya residivis ya, untuk kasus yang sama. Untuk kakeknya. Itu hasil dari penggalian kita. Hasil penggalian kita memang bukan residivis ya, tadi belum sempat dilaporkan. Kalau residivis ini sudah dilaporkan, sudah terjadi tindak pidana, dia melakukan lagi itu residivis. Tapi informasinya memang dia melakukan yang sama, ada masa lalunya seperti yang sama. Ya. Kalau untuk yang bapak ini selama pelariannya itu, Komandan kira-kira yang menyebabkan tersangka lari itu kenapa, Komandan? Yang menyebabkan tersangka lari kemungkinan besar pada saat kejadian tersebut mereka kan tidak tahu bapaknya ini. Nah ternyata di medsos viral, masyarakat sudah meramai membicarakan tersebut. Akhirnya bapaknya ini lari Pak, lari ke ada keluarganya, sempat dia dari keluarganya membakar identitasnya biar tidak dikejar. Tapi ya namanya sifat pada tupai juga ya pasti jatuh juga. Jadi mana dalam melakukan lidik di lapangan kan tersangka didapat di daerah Kabupaten Balangan. Terus waktu di TKP ada perlawanan sampai dilakukan tindakan. Ya. Jadi pada saat kita Satreskrim pengejaran sana, ternyata pelaku tersebut coba melarikan diri, sudah diteriak juga, sudah sampai kita ini tidak kita lakukan tindakan tegas dan terukur kita. Ya. Jadi Pak, ada info yang bilang di HST ini ada puluhan kasus yang kekerasan seksual pada anak. Apakah itu benar? Dan kalau benar itu ada berapa kasus sih Pak yang masuk di kepolisian terkait kasus kekerasan seksual pada anak ini Pak? Ya terima kasih Pak. Jadi permasalahannya tanya tadi, memang Pak saat ini kita dapat laporan sebanyak apa? Kalau masyarakat memang perlu lapor, silakan lapor ke kita akan tindak lanjuti. Tapi kalau dalam kasus yang kita tangani tidak ada ya, jarang Pak, jarang. Untuk orang tua kandung jarang. Ini Pak, mengenai dugaan sebelumnya, korban anak ini dicekoki dengan minuman keras, apakah ada hasil pemeriksaan seperti itu Pak? Dari hasil tidak ada mulai. Jadi hasil dari pemeriksaan BAP-nya Pak, itu tidak ada yang informasi dia dicekoki miras atau apa, tidak ada. Hanya saja dia diancam jangan melapor ke yang lain. Dan juga memang dari ada hasil wawancara ya, ini bukan dalam BAP, wawancara bahwa anak ini diberikan mindset bahwa hal tersebut hal biasa di keluarganya. Makanya dari dinas Sosial. Menteri Sosial dari kementerian langsung turun Pak, langsung turun ke sini, untuk fokus anak ini. Jadi anaknya sekarang ini sudah hamil, ya anaknya sudah hamil. Nanti rencananya dari Mensos dari pusat langsung untuk melakukan tempat mereka nanti sampai melahirkan, nanti dibantu sampai sekolah, itu. Kalau isunya pernah digugurkan itu benar nggak Pak? Nah, itu belum tahu Pak, kita belum ada informasinya lanjut. Terkait hukuman Pak, kan keduanya nih diancam 15 tahun. Ya. Nah, apakah keduanya sama? Kan bapaknya ada percobaan untuk melarikan diri. Nah, untuk percobaan melarikan diri tidak masalah. Nama itu kan pada saat itu teknis saja, ya. Tapi tetap ancaman sama. Jadi tambah sepertiga pemberatannya. Ya, tambah pemberatannya.
Terakhir Komandan, mungkin himbauan terkait kepada masyarakat lah terkait dengan kasus ini ya. Himbauan kepada masyarakat, tolong apabila masyarakat mengalami, melihat, mendengar apabila ada kekerasan seksual, ya khususnya untuk anak-anak, tolong jangan segan Pak, lapor kita polisi. Kita polisi tidak harus datang ke Polres Pak, datang ke Polsek, dan juga di Polsek juga ada Babin Jatimas kita. Sampaikan saja dan kita jamin untuk kerahasiaan yang melapor, kita akan jamin bahwa tidak akan menyebar semuanya. Terima kasih. Siap. Clear. Yang tadi tanggal berapa ditangkapnya Pak? Yang Tanggal 2 Juni. 2 Juni tadi Pak. Jadi waktu pelaporannya tanggal 19 Mei pelaporannya, nah pas ditangkapnya tanggal 2 Juni. Terus dia bersembunyi itu di desa kebun Haur Gading, Ilung. Terus dia kabur lagi ke desa Hantakan. Terus dia kabur lagi ke Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Di Halong itu sama keluarganya. Sama keluarganya. Tapi keluarganya nolak. Jadi keluarga-keluarganya kita cek semuanya takut. Dia nolak. Izin dan membotol dan membotol. Pemirsa Banjarmasin Pusat, ini saya sedang berada di Polres Sulawesi Tengah. Oh, oke. Sebentar lagi akan dilaksanakan konferensi pers dengan kasus pelecehan seksual. Yang dipimpin langsung Bapak Kapolres SD Bapak Jimmy Kurniawan. Langsung aja ya. Iya. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkata bagi kita semua. Di sini kita Polres HST melaksanakan rilis yang mana terkait dalam kasus perkara dana persetubuhan anak di bawah umur. Yang mana kejadian ini, korban tersebut adalah masih umur 15 tahun, masih anak-anak, yang mana sekolah di kelas SMA ya, SMP ya. SMP, SD kelas 5 ya, dan juga tersangkanya ada 2. Yang pertama tersangkanya inisial H, laki-laki, umur 75 tahun, ya, tidak bekerja di desa Ayuwang, Kecamatan Barabai, HST, yang pada diamankan pada saat pelaporan ya di tanggal 15 Mei 2023. Dan yang kedua sama inisial I, 35 tahun, petani berkebun desa Ayuwang, Barabai, AST, yang mana diamankan pada tanggal 2 Juni 2023. Jadi kronologisnya modus utama ini, tersangka 2 tersebut melakukan bujuk rayu ke anak ini untuk melakukan persetubuhan, ya, yang mana dalam rumah ini sudah berjalan 2019 sampai sekarang, ya, sampai tadi kita amankan. Dan juga tersangka inisial H dan inisial I tadi, mereka ini tidak tahu, tidak bekerja sama. Mereka kasih tahu, jangan kasih tahu Bapak. Yang terakhir jangan dikasih tahu sama kain. Ya, itu. Berjalan dengan waktu kayak gini, anak tersebut sudah sempat diancam, yang sampai dilaporin, dan ada pakai parang, ya. Terus selanjutnya akhirnya masyarakat melihat bahwa kok anak ini agak beda, ya. Aja masyarakat tersebut mengirim anak ini ngomong secara jujurnya seperti apa, ya. Ternyata terungkaplah bahwa anak tersebut
digaulin sama orang tuanya, kandungnya, dan juga kakek kandungnya juga. Ya. Setelah mendapat laporan, kita Polres ST dari Satreskrim kita melakukan data TKP dan melakukan penangkapan. Pertama kita tangkap ini kakeknya dulu, yang inisial H, yang mana pada situ ada di rumah, dan inisial I, yang mana sebagai orang tua kandungnya. Mereka ini tidak ada tempat, dan diamankanlah untuk kakeknya ini ke Polres. Dan untuk melaksanakan pengejaran sebagai bapaknya tadi itu sudah berjalan sampai 14 hari ya. 14 hari kita sudah ngecek ke rumahnya keluarganya di Barabai, tidak ada, hanya kita temukan di desa di kecamatan Halong, daerah Kabupaten Balangan. Dan ini pada saat kita melaksanakan penangkapan itu naik Pak, kita sampai naik ke bukit, ke gunung itu selama 3 jam ke sana. Mereka sembunyi di sana, ya kayak inisial ini tadi. Ternyata pada saat kita melaksanakan penangkapan, tersangka mau melarikan diri. Dan terpaksa kita beri tindakan tegas, ya. Ada yang ketangkap dan saat ini sudah diamankan di sini. Pasal yang dilanggarkan dalam kasus ini yaitu tentang perlindungan anak, contoh pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan di pasal 6 huruf C sub pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual junto pasal 65 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun ditambah 1/3 hukuman. Jadi tersangka dua orang tersebut sedikit sangat miris ya. Pertama, ini kakek kandungnya, yang mana kakek ini punya anak, orang tua kandung dari korban tersebut. Dan yang kedua, tersangka yang satunya bernama I, itu bapak kandungnya, ya, bapak kandungnya. Jadi ya sangat miris di sini. Alhamdulillah kita Polres ST bergabung juga dengan masyarakat juga, bersama dengan Polres Balangan juga. Kita menangkap yang tersangka selama I tadi. Dan sekarang mereka sudah kita proses. Alhamdulillah untuk satu kasus yang ditangani oleh Satreskrim yang khusus untuk kakeknya ini sudah tahap 1 ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya untuk bapaknya, kita sifatnya untuk tahap 1-nya. Terima kasih. Izin Komandan, untuk kakeknya ini katanya residivis ya, untuk kasus yang sama. Untuk kakek. Itu hasil dari penggalian kita. Memang bukan residivis ya, tapi belum sempat dilaporkan. Kalau residivis ini sudah dilaporkan, sudah terjadi tindak pidana, dia melakukan lagi residivis. Tapi informasinya memang dia melakukan yang sama, ada masa lalunya, seperti yang sama. Ya. Kalau untuk yang bapak ini selama pelariannya itu, Komandan, kira-kira yang menyebabkan tersangka lari itu kenapa, Komandan? Yang menyebabkan tersangka lari kemungkinan besar pada saat kejadian tersebut mereka kan tidak tahu bapaknya ini. Nah ternyata di medsos viral, masyarakat sudah meramai membicarakan tersebut. Akhirnya bapaknya ini lari Pak, lari ke ada keluarganya, sempat dia dari keluarganya membakar identitasnya biar tidak dikejar. Tapi ya namanya sifat pada tupai juga ya pasti jatuh juga. Jadi mana
dalam melakukan lidik di lapangan kan tersangka didapat di daerah Kabupaten Balangan. Terus waktu di TKP ada perlawanan sampai dilakukan tindakan. Ya. Jadi pada saat kita Satreskrim pengejaran sana, ternyata pelaku tersebut coba melarikan diri, sudah diteriak juga, sudah sampai kita ini tidak kita lakukan tindakan tegas dan terukur kita. Ya. Jadi Pak, ada info yang bilang di HST ini ada puluhan kasus yang kekerasan seksual pada anak. Apakah itu benar? Dan kalau benar itu ada berapa kasus sih Pak yang masuk di kepolisian terkait kasus kekerasan seksual pada anak ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi permasalahannya apa pertanyaan tadi, memang Pak saat ini kita baru dapat laporan sebanyak apa? Kalau masyarakat memang perlu lapor, silakan lapor ke kita akan tindak lanjuti. Tapi kalau dalam kasus yang kita tangani tidak ada ya, jarang Pak, jarang. Untuk orang tua kandung jarang. Jadi Pak, mengenai dugaan sebelumnya, korban anak ini dicekoki dengan minuman keras, apakah ada hasil pemeriksaan seperti itu Pak? Dari hasil tidak ada boleh. Jadi hasil dari pemeriksaan BAP-nya Pak, itu tidak ada yang informasi dia dicekoki miras atau apa, tidak ada. Hanya saja dia diancam jangan melapor ke yang lain. Dan juga memang dari ada hasil wawancara ya, ini bukan dalam BAP, wawancara bahwa anak ini diberikan mindset bahwa hal tersebut hal biasa di keluarganya. Makanya dari dinas Sosial. Menteri Sosial dari kementerian langsung turun Pak, langsung turun ke sini, untuk fokus anak ini. Jadi anaknya sekarang ini sudah hamil, ya anaknya sudah hamil. Nanti rencananya dari Mensos dari pusat langsung untuk melakukan tempat mereka nanti sampai melahirkan, nanti dibantu sampai sekolah, gitu. Kalau isunya pernah digugurkan itu benar nggak Pak? Nah, itu belum tahu Pak, kita belum ada informasinya lanjut. Terkait hukuman Pak, kan keduanya nih diancam 15 tahun. Ya. Nah, apakah keduanya sama? Kan bapaknya ada percobaan untuk melarikan diri. Nah, untuk percobaan melarikan diri tidak masalah. Nama itu kan pada saat itu teknis saja, ya. Tapi tetap ancaman sama. Jadi tambah sepertiga pemberatannya. Ya, tambah pemberatannya. Terakhir Komandan, mungkin himbauan terkait kepada masyarakat lah terkait dengan kasus ini ya. Himbauan pada masyarakat, tolong apabila masyarakat mengalami, melihat, mendengar apabila ada kekerasan seksual, ya khususnya untuk anak-anak, tolong jangan segan Pak, lapor kita polisi. Kita polisi tidak harus datang ke Polres Pak, datang ke Polsek, dan juga di Polsek juga ada Babin Jaktimas kita. Sampaikan saja dan kita jamin untuk kerahasiaan yang melapor, kita akan jamin bahwa tidak akan menyebar semuanya. Terima kasih. Siap. Clear. Yang tadi tanggal berapa ditangkapnya Pak? Tanggal 2 Juni. 2 Juni tadi Pak. Jadi waktu pelaporannya tanggal 19 Mei pelaporannya, nah pas ditangkapnya tanggal 2 Juni. Terus dia bersembunyi itu di desa kebun Haur Gading, Ilung. Terus dia kabur lagi ke desa Hantakan. Terus dia kabur lagi ke Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Di Halong itu sama keluarga ini. Sama keluarganya, tapi keluarganya nolak. Jadi keluarga kita cek semuanya takut. Dia nolak. Ini kan memfoto dan memfoto. Tarik dikit memfoto. Pemirsa Banjarmasin Pusat, ini saya sedang berada di Polres Sulawesi Tengah. Oh, oke. Sebentar lagi akan dilaksanakan konferensi pers terkait dengan
kasus pelecehan seksual. Individu langsung Bapak Kapolres SD Bapak Jimmy Kurniawan. Langsung aja ya ini. Iya. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita semua. Di sini kita Polres HST melaksanakan press release yang mana terkait dalam kasus perkara pidana persetubuhan anak di bawah umur. Yang mana kejadian ini korban tersebut adalah masih umur 15 tahun, masih anak-anak, yang mana sekolah di SMA ya? SMP ya. SMP SD kelas 5 ya. Dan juga tersangkanya ada 2. Yang pertama tersangkanya inisial H, laki-laki, umur 75 tahun, ya, tidak bekerja di desa Ayuwang, Kecamatan Barabai, HST, yang pada diamankan pada saat pelaporan ya di tanggal 15 Mei 2023. Dan yang kedua sama inisial I, 35 tahun, petani berkebun, desa Ayuwang, Barabai, AST, yang mana diamankan pada tanggal 2 Juni 2023. Jadi kronologis ya, modus selama ini tersangka 2 tersebut melakukan bujuk rayu ke anak ini untuk melakukan persetubuhan, ya, yang mana dalam rumah ini sudah berjalan dari 2019 sampai sekarang, ya, sampai terakhir kita amankan. Dan juga tersangka inisial H dan inisial I tadi, mereka ini tidak tahu, tidak bekerja sama. Mereka kasih tahu, jangan kasih tahu bapak. Yang terakhir jangan dikasih tahu sama kain, ya, itu. Berjalan dengan waktu kayak gini, anak tersebut sudah sempat diancam, dan sampai dilaporin, dan ada pakai parang, ya. Terus selanjutnya akhirnya masyarakat melihat bahwa kok anak ini agak beda, ya. Aja masyarakat tersebut mengirim anak ini ngomong secara jujurnya seperti apa, ya. Ternyata terungkaplah bahwa anak tersebut digaulin sama orang tuanya, kandungnya, dan juga kakek kandungnya juga, ya. Setelah mendapat laporan, kita Polres HST dari Satreskrim, kita melakukan data TKP dan melakukan penangkapan. Pertama kita tangkap ini kakeknya dulu, yang inisial H, yang mana pada situ ada di rumah. Dan inisial I, yang mana sebagai orang tua kandungnya, mereka ini tidak ada tempat. Dan diamankanlah untuk kakeknya ini ke Polres. Dan untuk melaksanakan pengejaran sebagai bapaknya tadi, itu sudah berjalan sampai 14 hari ya. 14 hari kita sudah ngecek ke rumahnya, keluarganya di Barabai, tidak ada. Akhirnya kita temukan di desa di Kecamatan Halong, daerah Kabupaten Balangan. Dan ini pada saat kita melaksanakan penangkapan, itu naik Pak, kita sampai naik ke bukit, ke gunung itu selama 3 jam sana. Mereka sembunyi di sana, ya kayak inisial I tadi. Ternyata pada saat kita melaksanakan penangkapan, tersangka mau melarikan diri. Dan terpaksa kita beri tindakan tegas, ya. Ada yang ketangkap dan saat ini sudah diamankan di sini. Pasal yang dilanggarkan dalam kasus tersebut yaitu tentang perlindungan anak, contoh pasal 76D Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan di pasal 6 huruf C sub pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual junto pasal 65 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun ditambah sepertiga hukuman. Jadi tersangka dua orang tersebut sedikit sangat miris ya. Pertama, ini kakek kandungnya, yang mana kakek ini punya anak, orang tua kandung dari korban tersebut. Dan yang kedua, tersangka yang satunya bernama I, itu bapak kandungnya, ya, bapak kandungnya. Jadi ya sangat miris di sini. Alhamdulillah kita Polres AST bergabung juga dengan masyarakat juga, bersama dengan Polres Balangan juga. Kita menangkap yang tersangka selama I tadi. Dan sekarang mereka sudah kita proses. Alhamdulillah untuk satu kasus yang ditangani oleh Satreskrim yang khusus untuk kakeknya ini sudah tahap 1 ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya untuk bapaknya, kita sifatnya untuk tahap 1-nya. Terima kasih. Izin Komandan, untuk kakeknya ini katanya residivis ya, untuk kasus yang sama. Untuk kakek Itu hasil dari penggalian kita. Memang bukan residivis ya, tadi belum sempat dilaporkan. Kalau residivis ini sudah dilaporkan, sudah terjadi tindak pidana, dia melakukan lagi residivis. Tapi informasinya memang dia melakukan yang sama, ada masa lalunya seperti yang sama. Ya. kalau untuk yang bapak ini selama pelariannya itu, Komandan, kira-kira yang menyebabkan tersangka lari itu kenapa, Komandan? Yang menyebabkan tersangka lari kemungkinan besar pada saat kejadian tersebut mereka kan tidak tahu bapaknya ini. Nah ternyata di medsos viral, masyarakat sudah meramai membicarakan tersebut. Akhirnya bapaknya ini lari Pak, lari ke ada keluarganya, sempat dia dari keluarganya membakar identitasnya biar tidak dikejar. Tapi ya namanya sifat pada tupai juga ya pasti jatuh juga. Jadi mana dalam melakukan lidik di lapangan kan tersangka didapat di daerah Kabupaten Balangan. Terus waktu di TKP ada perlawanan sampai dilakukan tindakan. Ya. Jadi pada saat kita Satreskrim pengejaran sana, ternyata pelaku tersebut coba melarikan diri, sudah diteriak juga, sudah sampai kita ini tidak kita lakukan tindakan tegas dan terukur kita. Ya. Jadi Pak, ada info yang bilang di HST ini ada puluhan kasus yang kekerasan seksual pada anak. Apakah itu benar? Dan kalau benar itu ada berapa kasus sih Pak yang masuk di kepolisian terkait kasus kekerasan seksual pada anak ini Pak? Ya terima kasih Pak. Jadi permasalahannya tadi. Memang Pak, saat ini kita baru dapat laporan sebanyak apa. Kalau masyarakat memang perlu lapor, silakan lapor ke kita akan tindak lanjuti. Tapi kalau dalam kasus yang kita tangani tidak ada ya. Jarang Pak, jarang. Untuk orang tua kandung jarang. Iya Pak, mengenai dugaan sebelumnya, korban anak ini dicekoki dengan minuman keras, apakah ada hasil pemeriksaan seperti itu Pak? Dari hasil tidak ada boleh. Jadi hasil dari pemeriksaan BAP-nya Pak, itu tidak ada yang informasi dia dicekoki miras atau apa, tidak ada. Hanya saja dia diancam jangan melapor ke yang lain. Dan juga memang dari ada hasil wawancara ya, ini bukan dalam BAP, wawancara bahwa anak ini diberikan mindset bahwa hal tersebut hal biasa di keluarganya. Makanya dari dinas
Perindo. Sosial. Menteri Sosial dari kementerian langsung turun Pak, langsung turun ke sini, untuk fokus anak ini. Jadi anak ini sekarang ini bukanlah sudah hamil, ya anaknya sudah hamil. Nanti rencananya dari Mensos dari pusat asuh untuk melakukan tempat mereka nanti sampai melahirkan, nanti dibantu sampai sekolah, itu. Kalau isunya pernah digugurkan itu benar nggak Pak? Nah, itu belum tahu Pak, kita belum ada informasinya lanjut. Terkait hukuman Pak, kan keduanya nih diancam 15 tahun. Ya. Nah, apakah keduanya sama? Kan bapaknya ada percobaan untuk melarikan diri. Nah, untuk percobaan melarikan tidak masalah. Nama itu kan pada saat itu teknis saja, ya. Tapi tetap ancaman sama. Jadi tambah sepertiga pemberatannya. Ya, dalam pemberatannya. Terakhir Komandan, mungkin himbauan terkait kepada masyarakat lah terkait dengan kasus ini ya. Himbauan kepada masyarakat, tolong apabila masyarakat mengalami, melihat, mendengar apabila ada kekerasan seksual, ya khususnya untuk anak-anak, tolong jangan segan Pak, lapor kita polisi. Kita polisi tidak harus datang ke Polres Pak, datang ke Polsek, dan juga ada Babin Kaptipmas kita. Sampaikan saja dan kita jamin untuk kerahasiaan yang melapor, kita akan jamin bahwa tidak akan menyebar semuanya. Terima kasih. Siap. Clear. Yang tadi tanggal berapa ditangkapnya Pak? Yang Tanggal 2 Juni. 2 Juni tadi Pak. Jadi waktu pelaporannya tanggal 19 Mei pelaporannya, nah pas ditangkapnya tanggal 2 Juni. Terus dia bersembunyi itu di desa kebun Haur Gading, Ilung. Terus dia kabur lagi ke desa Hantakan. Terus dia kabur lagi ke Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Dialog itu sama keluarganya. Sama keluarganya. Tapi keluarganya nolak. Jadi keluarga-keluarganya kita cek semua takut. Dia nolak. Ini kan membotol dan membotol. Tarik dikit membotol. Biasa Banjarmasin Pusat ini saya sedang berada di Polres Tengah. Sebentar lagi akan dilaksanakan konferensi pers dengan kasus pelecehan seksual. Dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres SD Bapak Jimmy Kurniawan. Langsung aja ya. Iya. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kita semua, di sini kita Polres HST melaksanakan rilis yang mana terkait dalam kasus perkara dana persetubuhan anak di bawah umur. Yang mana kejadian ini korban tersebut adalah masih umur 15 tahun, masih anak-anak, yang mana sekolah di kelas SMA ya, SMP ya, SD kelas 5 ya, dan juga tersangkanya ada 2. Yang pertama tersangkanya inisial H, laki-laki, umur 75 tahun, ya, tidak bekerja di desa Ayuwang, Kecamatan Barabai, HST, yang pada diamankan pada saat pelaporan ya di tanggal 15 Mei 2023. Dan yang kedua sama inisial I, 35 tahun, petani berkebun desa Ayuwang, Barabai, HST, yang mana diamankan pada tanggal 2 Juni 2023. Jadi kronologis ya, modus utama ini tersangka 2 tersebut melakukan bujuk rayu ke anak ini untuk melakukan persetubuhan, ya.
yang mana dalam rumah ini sudah berjalan 2019 sampai sekarang ya, sampai tadi kita amankan. Dan juga tersangka inisial H dan inisial I tadi, mereka ini tidak tahu, tidak bekerja sama. Mereka kasih tahu, jangan kasih tahu bapak. Yang terakhir jangan kasih tahu sama kain. Ya, itu. Berjalan dengan waktu kayak gini, anak tersebut sudah sempat diancam, ya sampai dilaporin, dan ada pakai parang, ya. Terus selanjutnya akhirnya masyarakat melihat bahwa kok anak ini agak beda, ya. Aja masyarakat tersebut mengirim anak ini ngomong secara jujurnya seperti apa, ya. Ternyata terungkaplah bahwa anak tersebut digaulin sama orang tuanya, kandungnya, dan juga kakek kandungnya juga, ya. Setelah mendapat laporan, kita Polres ST dari Satreskrim, kita melakukan data TKP dan melakukan penangkapan. Pertama kita tangkap ini kakeknya dulu, yang inisial H, yang mana pada situ ada di rumah, dan inisial I, yang mana sebagai orang tua kandungnya. Mereka ini tidak ada tempat, dan diamankanlah untuk kakeknya ini ke Polres. Dan untuk melaksanakan pengejaran sebagai bapaknya tadi, itu sudah berjalan sampai 14 hari ya. 14 hari kita sudah ngecek ke rumahnya keluarganya di Barabai, tidak ada. Hanya kita temukan di desa di kecamatan Halong, daerah Kabupaten Balangan. Dan ini pada saat kita melaksanakan penangkapan, itu naik Pak, kita sampai ke bukit, ke gunung itu selama 3 jam ke sana. Mereka sembunyi di sana, ya kayak inisial ini tadi. Ternyata pada saat kita melaksanakan penangkapan, tersangka mau melarikan diri. Dan terpaksa kita beri tindakan tegas, ya. Ada yang ketangkap, dan saat ini sudah diamankan di sini. Pasal yang dilanggarkan dalam kasus ini yaitu tentang perlindungan anak, contoh pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan di pasal 6 huruf C sub pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak pidana kekerasan seksual, contoh pasal 65 KUHP. Ancaman hukuman yaitu 15 tahun ditambah 1/3 hukuman. Jadi tersangka 2 orang tersebut sedikit sangat miris ya. Pertama, ini kakek kandungnya, yang kakek ini punya anak, orang tua kandung dari korban tersebut. Dan yang kedua, tersangka yang satunya bernama I, itu bapak kandungnya, ya, bapak kandungnya. Jadi ya sangat miris di sini. Alhamdulillah kita Polres ST bergabung juga dengan masyarakat juga, bersama dengan Polres Balangan juga. Kita menangkap yang tersangka selama I tadi. Dan sekarang mereka sudah kita proses. Alhamdulillah untuk satu kasus yang ditangani oleh Satreskrim yang khusus untuk kakeknya ini sudah tahap 1 ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya untuk bapaknya, kita sifatnya untuk tahap 1-nya. Terima kasih. Izin Komandan, untuk kakeknya ini katanya residivis ya, untuk kasus yang sama. Untuk kakeknya. Itu hasil dari penggalian kita. Memang bukan residivis ya,
tapi belum sempat dilaporkan. Kalau residivis ini sudah dilaporkan, sudah terjadi tindak pidana, dia melakukan lagi residivis. Tapi informasinya memang dia melakukan yang sama, ada masa lalunya seperti yang sama. Ya. Kalau untuk yang Bapak ini selama pelariannya itu Langsung aja ya, ini. Iya. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berita bagi kita semua. Di sini kita Polres HST melaksanakan rilis yang mana terkait dalam kasus perkara dana persetubuhan anak di bawah umur. Yang mana kejadian ini, korban tersebut adalah masih umur 15 tahun, masih anak-anak, yang mana sekolah di SMA ya, SMP ya, SD kelas 5 ya, dan juga tersangkanya ada 2. Yang pertama tersangkanya inisial H, laki-laki, umur 75 tahun, ya, tidak bekerja di desa Ayuwang, Kecamatan Barabai, HST, yang pada diamankan pada saat pelaporan ya di tanggal 15 Mei 2023. Dan yang kedua sama inisial I, 35 tahun, petani berkebun, desa Ayuwang, Barabai, AST, yang mana diamankan pada tanggal 2 Juni 2023. Jadi kronologis ya, modus selama ini tersangka 2 tersebut melakukan bujuk rayu ke anak ini untuk melakukan persetubuhan, ya, yang mana dalam rumah ini sudah berjalan dari 2019 sampai sekarang, ya, sampai terakhir kita amankan. Dan juga tersangka inisial H dan inisial I tadi, mereka ini tidak tahu, tidak bekerja sama. Mereka kasih tahu, jangan kasih tahu apa. Yang terakhir jangan